Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitriani Pedai, NIM 201522053. Baik, di video kali ini saya akan menjelaskan materi uji T1 sampel. Yang pertama, kita masuk pada pengertian uji T. Uji T untuk satu sampel merupakan uji statistik yang ada dalam masalah-masalah praktis statistika yang digunakan ketika informasi mengenai nilai varians atau ragam populasi tidak diketahui. Kemudian fungsi atau kegunaan. Untuk mengetahui kebenaran pernyataan atau dugaan yang dihipotesiskan oleh si penelitian, membandingkan apakah terdapat perbedaan atau kesamaan rata-rata suatu kelompok sampel data dengan suatu nilai rata-rata tertentu. Kemudian masuk pada syarat uji T1 sampel. Yang pertama, sampel diambil secara acak. Kedua, data atau populasi berdistribusi normal atau data dari suatu populasi yang besar. Ketiga, sampel berjenis sampel probability. Keempat, merupakan data kuantitatif. Kelima, sampel N atau kurang dari 30. Kemudian macam-macam uji T. Yang pertama, uji T untuk satu variabel dengan satu arah kiri atau kanan. Kedua, uji T untuk satu variabel dengan dua arah. Kemudian kita masuk pada rumus, yaitu rumus T hitung. T hitung sama dengan X kurang mu bahagi S dalam kurung bahagi N. X merupakan rata-rata hitung, mu merupakan rata-rata hipotesis, sedangkan N yaitu banyaknya data, dan S yaitu standar deviasi. Dan rumus standar deviasinya adalah S bahagi sigma dalam kurung XI kurang X pangkat 2 bahagi N kurang 1. Lanjut, yaitu rumus tabel. T tabel sama dengan T dalam kurung A dB. Keterangannya, A yaitu taraf signifikan dan dB merupakan derajat kebebasan sama dengan N kurang 1. Kemudian kita masuk pada langkah-langkah. Yang pertama, cara manual, yaitu yang pertama membuat hipotesis dalam uraian kalimat, kemudian membuat hipotesis dalam bentuk model statistik, yaitu H0 merupakan arah kiri atau arah kanan, kemudian HI yaitu merupakan arah kiri dan arah kanan, yaitu menentukan taraf signifikan yang disimbolkan A, dan kemudian kaidah pengujian. Untuk arah kiri, yaitu H0 diterima jika T tabel A N kurang 1 kurang dari T hitung. Kemudian H0 ditolak jika T tabel A N kurang dari 1 yaitu lebih dari T hitung. Untuk arah kanan, H0 diterima jika T tabel A N kurang 1 lebih dari T hitung. Kemudian H0 ditolak jika T tabel A N 1 lebih dari T hitung. Lanjut, kemudian menghitung T hitung dan T tabel. Yang pertama, menghitung T hitung, yaitu membuat tabel penolong, kemudian menentukan rata-rata, kemudian menghitung standar deviasi, kemudian menghitung T hitung. Menghitung T tabel, yaitu T tabel sama dengan T dalam kurung A dB. Lanjut, kemudian membandingkan T tabel dan T hitung. Dan yang terakhir, mengambil keputusan. Kemudian cara menggunakan aplikasi SPSS. Yang pertama, masukkan data SPSS data editor. Kemudian klik variabel pada menu view, kemudian ganti var dengan keterangan data, serta klik lagi data pada menu view. Kemudian masukkan ke analyze dan pilih compartments. Dari compartments pilih on sampel t-test. Lanjut, kemudian setelah muncul Windows baru, kemudian pindahkan judul tadi ke ruang sebelah kanan atau test variabel.
Kemudian masukkan rata-rata taksiran variabel jual, misalnya 250.000 per hari, pada kotak tes follow. Kemudian klik tombol OK. Lebih jelasnya, kita masuk pada contoh soal. Diketahui data penjualan salesman perusahaan Tama. Di sini teman-teman bisa lihat pada tabel, yaitu terdapat penjualan yang dilambangkan, yang disimbolkan dengan X dan X pangkat 2, yang merupakan penjualan salesman pada perusahaan Tama. Nah, hipotesis penjualan salesman perusahaan Tama rata-rata lebih dari 250.000 per hari. Maka H0 penjualan salesman perusahaan Tama sama atau lebih kecil dari 250.000 per hari. Sedangkan HI, yaitu penjualan salesman perusahaan Tama, lebih dari 250.000 per hari. Nah, kita akan jawab dengan cara manual. Yang pertama, membuat hipotesis dalam uraian kalimat. Misalnya H0 penjualan salesman perusahaan Tama 1 sama atau lebih kecil dari 250 per hari. Sedangkan HI, yaitu penjualan salesman perusahaan Tama, lebih dari 250.000 per hari. Kemudian kita akan membuat hipotesis dalam bentuk model statistik. Yang pertama yaitu H0 penjualan salesman perusahaan Tama sama atau lebih kecil dari 250 per hari, atau H0 dilambangkan mu kurang lebih kecil dari 250. Kemudian HI, yaitu penjualan salesman perusahaan Tama lebih dari 250.000 per hari, maka HI mu lebih dari 250. Kemudian kita akan menentukan taraf signifikan, yaitu alfa sama dengan 0,05. Kemudian kaidah pengujian, H0 diterima jika T tabel AN kurang 1 lebih kecil dari T hitung. Maka H0 ditolak jika T tabel AN kurang 1 kurang dari T hitung. Nah, kemudian kita menghitung T hitung dan T tabel, yaitu kita harus membuat tabel penolong yang merupakan penjualan X dan XI kurang X, XI kurang X pangkat 2. Lanjut, yaitu menentukan rata-rata X sama dengan sigma SI bahagi N. Kemudian X sama dengan 3330 bahagi 12 sama dengan 277,5. Kemudian menghitung standar deviasi. S dalam kurung sigma XI kurang X pangkat 2 bahagi N kurang 1. S sama dengan 23.325 bahagi 12 kemudian kurang 1. Maka S sama dengan 23.325 kurang bahagi 11. Maka S sama dengan 21.20,45.000 sama dengan 46,48. Lanjut, menghitung T hitung. T hitung sama dengan X kurang mu bahagi S dalam kurung N sama dengan 277,5 kurang 250 bahagi 46,48 dibagi 12 sama dengan 2,69. Kemudian menghitung T tabel. Alfa sama dengan 0,05, DB sama dengan N kurang 1 sama dengan 12 kurang 1 sama dengan 11. Maka T tabel sama dengan TADB dan T tabel sama dengan T005,11 sama dengan 1,796.
Lanjut, kemudian kita cek nilai T tabel pada tabel distribusi. Di sini terdapat 1,796. Nah, maka kita membandingkan T tabel sama dengan 1,796 dan T hitung sama dengan 2,69. Maka H0 ditolak jika T tabel kurang dari T hitung. HI diterima. Kemudian mengambil keputusan. HI diterima. Rata-rata penjualan salesman perusahaan Tama lebih dari 250.000 per hari. Nah, kita akan menggunakan cara SPSS. Masuk pada uji T tabel. Alfa sama dengan 0,05. DB sama dengan N kurang 1 sama dengan 12 kurang 1 sama dengan 11. Maka T tabel sama dengan TADB sama dengan T tabel sama dengan T 0,05,11 sama dengan 1,796. Langkah pertama, masukkan data pada SPSS data editor. Nah, teman-teman bisa lihat di sini kita akan memasukkan data pada SPSS. Kemudian ganti var dengan jual. Kemudian klik lagi data pada menu View. Lanjut, maka akan muncul seperti ini ya, teman-teman. Kemudian masukkan ke analis dan pilih Comparements. Dari Comparements pilih On Sample Test, kemudian klik. Setelah muncul Windows seperti ini, kemudian pindahkan jual tadi ke ruang sebelah kanan, yaitu ke tes variabel. Kemudian masukkan rata-rata taksiran variabel atau jual, yaitu 250.000 per hari pada kotak text file. Kemudian klik tombol OK, maka muncul seperti ini ya. Nah, jadi kesimpulannya didapatkan T hitung sebesar 2,69 lebih dari T tabel 1,796. Artinya H0 ditolak dengan kesimpulan rata-rata penjualan salesman perusahaan Tama lebih dari 25.000 per hari. Terima kasih, itulah penjelasan materi dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf.